Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini, eh, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Dedi terkait dengan mata kuliah Technopreneurship, yang mana saya ingin membahas tentang bisnis dengan model kanvas. Tentunya kita harus tahu dulu sebelum melangkah lebih jauh atau penjelasan lebih jauh, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan bisnis model kanvas ini. Sebenarnya teman-teman bisa eh, banyak ya seperti rekomendasi-rekomendasi mungkin untuk menambah wawasan tentunya agar kita semakin berkembang juga. Jadi dengan media yang ada saat ini apa saja kita memanfaatkan. Oke, lanjut. Apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas itu merupakan kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Jadi, bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, dan mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Jadi, seperti perancangan-perancangan untuk mencapai hasil yang maksimal ya. Tuh. Kemudian, bisnis model kanvas itu sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Jadi, bisnis model kanvas itu berbentuk visual yang terdapat 9 elemen di dalamnya. Apa aja sih elemen yang ada di dalamnya? Nah, di sini 9 elemen tersebut adalah key partner, key activity, value proposition, customer relation, kemudian ada customer segment, key research, channel, cost structure, dan revenue stream. Nah, dari 9 ini tentunya ini yang disebut 9 elemen pendukung dari bisnis model kanvas. Nah, pengertian dari masing-masing 9 elemen tersebut antara lain customer segment, yaitu kita harus memiliki satu elemen pertama yaitu customer segment. Apa itu customer segment? Jadi ini segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Jadi ketika kita mengambil bisnis atau ingin menciptakan satu bisnis, tentu kita ada customer target ya. Jadi target produk kita itu untuk dipasarkan ke siapa gitu. Kemudian ada value proposition. Value proposition itu ini yang menjelaskan tentang produk-produk yang dijual oleh perusahaan kita atau jasa-jasa apa aja yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Kemudian ada channel. Channel ini adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan produk kita sampai kepada customer ya. Kemudian ada revenue stream. Revenue stream ini adalah bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Jadi kayak ini adalah organ vital yang memang harus dimaksimalkan agar terkontrol dengan baik supaya bisnis kita berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian ada key research. Key research ini adalah sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Jadi kayak manusianya, pengelolaan bahan bakunya, kemudian operasionalnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada customer relation. Customer relation itu perusahaan ini atau elemen yang mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya, jadi komunikasi ya. Jadi customer relation itu kayak hubungan antara perusahaan dan customer. Kemudian ada key activity. Key activity itu adalah semua yang berhubungan dengan produktivitas bisnis. Jadi kayak semua aktivitas lah ya. Jadi aktivitas apa saja yang dijalankan di operasional gitu. Kemudian ada key partnership. Key partnership itu elemen yang berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang dan lainnya, bermanfaat untuk efisiensi dan ini sangat efektif untuk key aktivitas yang telah kita buat. Kemudian ada cost structure. Cost structure itu adalah
pengontrolan biaya. Tentunya dalam hal bisnis kita harus mengontrol biaya ya, jadi jangan sampai over cost gitu. Oke, nah selanjutnya terkait dengan rencana singkat saya untuk mewujudkan bisnis model Canvas ini. Di sini saya ingin mengangkat tentang penjualan online ayam segar ya. Jadi one day basicnya adalah online dan namanya adalah diayamin aja, itu sebutan milenial ya. Nah di sini kayak partner tentunya kerjasamanya aku ingin membangun kerjasama yang pertama pasti dengan pemilik usaha peternakan ayam. Kemudian setelah ada peternakan ayam, pasti aku dengan pemilik usaha pemotongan ayam. Jadi kayak setelah aku tahu sumbernya dari mana aku ngambil bahan baku, kemudian setelah itu aku harus tahu tempat pengolahannya di mana. Kemudian kayak aktivitinya, jadi aktivitas saya dalam bisnis ini, pertama membeli ayam dari pengusaha peternakan ayam, kemudian mengirimkan pemotongan ayam, lalu kita pasarkan melalui media online. Ya. Kemudian adalah key resource, kuncinya. Kunci yang ada adalah peternakan ayam, kemudian pemotongan ayam, dan selanjutnya ayam yang berkualitas. Jadi ayam yang benar-benar memenuhi standar dan kebersihan pemotongan ayam. Jadi tempat pemotongan ayam itu benar-benar harus steril lah, gitu ya. Kemudian value-nya itu olahan ayam selalu dalam kondisi segar dan higienis, tentu baik untuk kesehatan. Jadi ini keunggulan dari produk kita. Kemudian meningkatkan penjualan bahan pokok dan menjaga kesehatan customer di setiap saat. Tentunya dengan adanya kesegaran ayam yang kita jaga, pasti kesehatan pelanggan bisa dijaga ya. Kemudian customer relation itu kita mengadakan diskon dalam transaksi, kemudian kita mengutamakan kualitas ayam, lalu program promo di media sosial. Nah, kemudian channelnya kita ingin menyalurkan dagangan kita itu di e-commerce dan media sosial yang tentunya kalangan saat ini banyak sekali menggunakan dua media tersebut ya. Kemudian customer segment. Customer jadi target kita. Pencinta makanan sehat, kemudian keluarga yang menjaga pola kesehatan, kemudian ibu rumah tangga yang sibuk dan tidak pernah ke pasar. Nah, ini yang kita ingin jadikan sorotan ya. Kemudian ada cost struktur, pengontrolan cost. Itu bahan baku ayam yang terjamin kualitasnya, kemudian tempat ayam yang bersih, alat penyimpanan setelah ayam dipotong. Tentunya ketika kita ingin membuat penampungan ayam, pasti kita butuh alat penyimpanan ya. Kemudian biaya promosi dan biaya kemasan dan making product. Nah, kemudian untuk revenue stream itu penjualan potong ayam segar secara online, kemudian penjualan 24 jam dan penggunaan media sosial. Nah, itu merupakan dari ide bisnis yang saya coba untuk planningkan dalam mewujudkan ide terkait dengan pelajaran technopreneurship yang mana sedang membahas tentang bisnis model Canvas. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa berguna untuk kita. Tentunya jika ada salah-salah kata saya minta maaf, dan pada Allah saya memohon maghfirahnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.